Melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence, atau yang lebih umum disingkat dengan AI, Brighton menaklukkan dominasi uang dalam dunia sepak bola. Brighton and Hove Albion telah menjadi pelopor dalam pemanfaatan AI dalam dunia sepak bola. Mereka telah mengubah pendekatan tradisional dalam menilai calon pemain baru. Apa yang membedakan Brighton dengan Chelsea dalam setahun terakhir? Satu tim mengutamakan uang sebagai faktor utama dalam pengambilan keputusan selama bursa transfer. Sementara tim lainnya mengandalkan AI untuk mencari pemain-pemain yang potensial. Tidak sulit untuk menebak bahwa Chelsea adalah klub yang berani menghabiskan uang dalam jumlah besar. Sejak Todd Boehly mengambil alih mayoritas saham klub ini pada Juni 2022, Chelsea telah mengeluarkan lebih dari 1 miliar pounds, atau setara dengan 19,2 triliun rupiah, untuk mendatangkan 31 pemain baru bagi The Blues. Di sisi lainnya, Brighton hanya menghabiskan total 497 juta euro atau sekitar 8,15 triliun rupiah, itu dalam 7 partisipasinya di Premier League. Namun The Seagulls juga berhasil meningkatkan pendapatannya melalui penjualan pemain di setiap musimnya. Mereka telah meraup 447 juta euro atau sekitar 7,34 triliun rupiah dari penjualan pemain ke klub lain. Pendapatan terbesar mereka datang pada musim panas 2023 dengan nilai mencapai 190 juta euro, sekitar 3,12 triliun rupiah. Meskipun perbedaan besar dalam pengeluaran, Brighton memiliki catatan kinerja yang lebih baik dari Chelsea. Hal ini terlihat pada musim 2022-2023 ketika Brighton pertama kali berhasil masuk ke zona Liga Eropa dan menduduki peringkat ke-6, sementara Chelsea hanya berada di posisi ke-12. Di awal musim ini, Brighton juga menjadi salah satu dari 6 tim yang meraih 3 kemenangan dalam 4 pertandingan awal mereka. Sementara The Blues hanya mengumpulkan 4 poin dari 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tapi apa yang membuat Brighton begitu hebat dalam perburuan pemain yang tadinya tak dikenal dan kemudian tampil hebat bersama mereka? Dan bahkan sudah banyak pemain Brighton yang diboyong oleh klub raksasa dengan bandrol yang super tinggi. Mari kita bedah semua alasannya. Aplikasi AI jadi kunci keberhasilan Brighton. Strategi transfer yang efektif dalam meningkatkan kinerja Brighton didukung oleh teknologi terkini. Berbeda dengan banyak tim lain yang masih mengandalkan metode tradisional, yaitu pemandu bakat yang harus mengamati pemain secara langsung, manajemen Brighton mengumpulkan ribuan data pemain melalui aplikasi berbasis AI. Aplikasi ini dikenal sebagai Star Lizard, yang dikembangkan oleh pemilik Brighton Tony Bloom sejak tahun 2006. Star Lizard awalnya didirikan sebagai perusahaan yang menyediakan analisa data untuk membantu orang membuat keputusan dalam berjudi, baik itu pada pertandingan olahraga maupun permainan poker. Tony Bloom, seorang lulusan jurusan matematika dari Universitas Manchester, menggunakan keahliannya dalam matematika dan pemahaman rumus untuk mengembangkan aplikasi yang mendukung aktivitasnya sebagai pemain poker dan penjudi olahraga. Seiring berjalannya waktu, ia mengubah Star Lizard menjadi pionir dalam penggunaan AI dalam olahraga. Star Lizard telah menggunakan analisa statistik canggih seperti expected goals atau XG yang baru-baru ini menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir sejak awal 2010-an. Analisa ini digunakan untuk mengangkat Brighton dari Liga 1, tingkat ketiga sepak bola Inggris, menjadi tim pesaing di Premier League. Melalui Star Lizard, Brighton mengumpulkan data penting tentang pemain dari seluruh dunia yang sesuai dengan filosofi permainan tim. Ini termasuk kemampuan dalam memberikan umpan, efektivitas dalam memanfaatkan peluang, hingga prediksi rasio cedera pemain. Hal ini telah memungkinkan Brighton untuk mendapatkan pemain-pemain berbakat yang mungkin terlewatkan oleh klub-klub raksasa Liga Inggris, seperti Alexis McAllister, Leandro Trossard, Moise Caicedo, Kaoru Mitoma, dan Evan Ferguson. Selain itu, Brighton tidak perlu khawatir kehilangan pemain kunci dari musim sebelumnya, seperti McAllister, Caicedo, dan Robert Sanchez. Mereka berhasil mendatangkan pemain pengganti yang sebanding dengan biaya yang jauh lebih rendah, seperti Mahmoud Dahoud, Carlos Baleba, dan Bart Verbruggen. Paul Barber, CEO Brighton pun mengatakan, "Kami memiliki cara untuk menginterogasi data dan menggunakan data sebagai dasar untuk pengambilan keputusan." Dalam proses pembelian pemain, data yang dikumpulkan oleh Star Lizard dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah pemain yang akan berguna saat ini.
Kategori kedua adalah pemain yang memiliki potensi untuk saat ini dan juga masa depan. Kategori ketiga adalah pemain yang menjadi investasi untuk masa depan. Pemain seperti McAllister dan Mitoma masuk dalam kategori ketiga ketika mereka bergabung dengan Brighton. McAllister yang datang dari Argentinos Juniors sempat dipinjamkan selama 1 musim ke Boca Juniors. Sedangkan Mitoma yang didatangkan dari Kawasaki Frontale terlebih dahulu dititipkan ke klub lain milik Tony Bloom, yaitu Royal Union Saint-Gilloise di Belgia. Sementara itu, 2 pemain Amerika Selatan, Facundo Bonanote dan Julio Enciso, masuk dalam kategori kedua. Pemain yang berusia di atas 25 tahun, seperti Dahoud dan James Milner, dianggap sebagai pemain kategori pertama. Selain menggunakan kategori, Brighton juga memanfaatkan sistem peringkat pada data pemain yang diumpamakan seperti lampu lalu lintas. Pemain yang sangat cocok dengan gaya bermain klub akan mendapatkan peringkat hijau, sementara pemain yang mendekati kriteria akan mendapatkan peringkat kuning, dan pemain yang memerlukan pemantauan lebih lanjut akan diberi peringkat merah. Pemandu bakat profesional untuk setiap posisi. Meskipun data adalah faktor utama dalam penilaian pemain, Brighton tetap memperkerjakan pemandu bakat profesional. Namun Brighton memiliki pendekatan unik dalam penggunaan pemandu bakat ini. Mereka tidak menyebarkan pemandu bakat ke seluruh dunia untuk mencari informasi dan mengamati pemain secara langsung satu persatu. Sebaliknya, Brighton mengambil langkah inovatif dengan mengontrak pemandu bakat yang spesialis dalam posisi tertentu. Jadi, daripada memiliki pemandu bakat yang mencakup Eropa atau Asia, Brighton memiliki pemandu bakat khusus untuk posisi seperti kiper, bek tengah, bek sayap, gelandang, penyerang sayap, dan juga penyerang tengah. Contohnya adalah John Doolan, yang dipekerjakan sebagai manajer pemandu bakat untuk posisi penyerang tengah. Sebelumnya, ia adalah kepala pemandu bakat di Britania Raya untuk Everton selama 10 tahun. Manajer Brighton, Roberto De Zerbi, mengakui bahwa penggunaan AI telah membantu dalam menilai calon pemain baru. Meskipun ia dikenal memiliki insting bagus dalam menemukan pemain muda saat melatih Sassuolo dan juga Shakhtar Donetsk, De Zerbi menganggap penggunaan AI di Brighton sebagai alat yang sangat berguna dalam mengevaluasi pemain baru. Roberto De Zerbi juga mengatakan, di klub sebelumnya, tim pemandu bakat hanya memberikan daftar nama pemain, dan ia harus mempelajari pemain tersebut hanya dari rekaman video tanpa data. Sekarang ia mulai menggunakan algoritma untuk menemukan pemain baru di bursa transfer. Melalui Star Lizard yang hanya memiliki sekitar 160 karyawan, Brighton telah menjadi salah satu tim yang memimpin dalam perubahan masa depan dunia sepak bola. Jika mereka dapat terus tampil konsisten dan berhasil di tingkat Eropa, ini akan membantu klub tersebut secara finansial. Dengan kombinasi antara AI dan sumber daya keuangan yang lebih besar, Brighton memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan baru dalam sepak bola Inggris. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.